Kok Bob? Nah, Woi, minggu lalu kan kita ngomongin ground reaction force ya. Terus gue jadi mikir lagi nih, ground reaction force apaan sih? gaya reaksi tanah. Anjing. Kok, serius lah. Jadi ground reaction force itu apaan? Oke. Jadi ground reaction force itu ada 3. Ah, Ground reaction force. Jadi, ground reaction force itu 3. Yang pertama lateral, ah, rotational, torsi, sama vertikal. Jadi 3 itu harus ada di saat kita mau melakukan downswing. apa aja tadi? Lateral, Ah, geser, ah, rotation, ah. sama vertikal. Oh, Kalau ngeliat orang yang kaki kirinya sampai lurus, oh yang dia, ya, oke. Itu gue pikir cuma di driver doang yang begitu. Kan, yes. setiap ayunan ada, cuman takarannya aja yang berbeda. Driver karena se-eksplosif mungkin, Ah, kita mau create power sebesar mungkin, space sebesar mungkin, makanya gerakannya ekstrim. Cuman oh, kalau kita mau mukul wedge pun sebenarnya masih ada. oh ya? Sorry, wedge. Maksudnya around the green atau yang approach? Sebenarnya around the green pun ada, cuman nggak se-ekstrim kalau kita full swing. Dengan kita ngomong lateral, ngechip, kita minta berat badan pas impact di kaki kiri kan. Ya. Berarti kan ada lateral. Ah, Rotational, emang ngechip gini dong. Kan pasti ada muternya. Dan kaki Vertikalnya? kiri lurus. Oh, ngerti. Jadi around the green pun, karena kan around the green itu kan walaupun berdirinya agak tegak ya, Ya. tapi kan anggap aja ini wedge ya, Nah. anggap aja ini wedge. Jadi kan kalau around the green kan ada lateral, Nah. ada rotation. Nah, rotation pas downswing juga. Oh, rotation juga begini. Nah, terus terakhir, ada itunya. Jadi kalau around the green, Nah, gitu. bagian yang itu, contoh kan tadi grounded, lateralnya kurang. Jadi belum pivot di kiri udah muter. Oh, masih ground? Geser lagi lebih banyak. Sampai berasa di jari kaki kiri. Sampai berasa di jari kaki kiri. Maksudnya gimana? Oke, jadi gini. Ground reaction force yang pertama, kita bahas lateral ya. Ya, Untuk ngerasainnya sih gampangnya gini. Sini taruh di paha, ya, putar kanan. Backswing kan perwakilan, kita ada muter badan. ya. Lateral, itu kita mau menggerakkan pressure yang semula ada di tumit kanan, Ah, geser ke arah jari kaki kiri. Itu nih maksud lateral. And then rotation, itu dari atas, badan mulai ada muter ke sini. Vertical, itu bisa dibilang untuk stop the rotation, biar tangan ada waktu buat masuk. Grounded, itu disebabkan oleh pas backswing, berat badan kan ikut ke kanan. Itu cuma balik ke center doang udah downswing. Oh, karena nggak di stop. Yes. Kalau untuk menghindari si groundednya, lebih ngerasain gimana pas backswing, jatuh ke kaki kiri nih. Injek aja dulu nih kaki kiri nih, jari kaki kiri. Dari posisi sini, Wow. Coba gue coba ya. Jadi tadi gimana? Jadi kan nah, ya. Nah, upayakan si jari kaki kiri itu jangan lepas dari tanah. ya, jadi Jangan sampai lepas jangan dari pijakannya. Ya memang jangan- injek kaki kiri stay.
terus sampai akhir gitu. Hmm. Oke. Beda kan? Itu nggak grounded sama sekali loh. Nah, pertanyaan, Ah. berasa jadi kayak agak jinjit nggak Iya. kaki kiri? Karena di sini nih, di sini utamanya di sini kan jadi berasa begini. agak Ah. jinjit kan? Ah. Itu vertikal. Vertikal nggak harus sampai loncat. Yap. Cukup ada dorongan force di mana kita neken tanah ke bawah. Ground reaction force itu akan ngasih balik feedback ke atas. Maka rasanya badannya naik. Oh, iya tapi kan maksud gua di golf itu kan perbedaan 0,5 mili aja kan beda ini ya. Maksudnya kan lu tadi bilang nggak perlu loncat. Sedangkan kalau misalnya loncat kan lebay banget tuh. Ini kan cuman paling beda berapa mili gitu kan. Dan kita tahu kan dari episode 1 perbedaan berapa mili itu pengaruhnya luar biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita santai aja like that. Oh, Simple. nah itu kan wedge. Apakah berarti kita turun stake ground reaction force lebih banyak Iya. daripada wedge gitu, daripada stake lebih gede gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kita ini mau pukul agak jauh, ground reaction force lebih banyak dong. Oke, anggap ini kan kita lagi pakai 7 ya. Kita pukul 7 normal lah ya. Agak grounded masih. Nah, sequence yang tadi kebalik dari atas, muter dulu, baru lateral. Jadi rotationnya datang duluan sebelum lateral. Artinya gue keburu cepat begini, baru gue yang harusnya begini dulu, baru begini. Kalau begitu namanya early extension dong jadinya. Early extension jatuhnya efek. Iya, maksudnya apa? Efeknya itu early extension. Betul. Jadi gitu. Cuman lebih terkenal lagi dengan term over the top. Oh, yang begini. Gara-gara dari atas belum pivot ke kiri, udah muter. Hasil jadinya dari atas mau langsung gini. Gara-gara udah ke sana, akhirnya harus early extension untuk upaya mengganti shallowing. Oh, jadi sebab akibat gitu ya, maksudnya seperti efek domino ya. Satu salah semuanya salah sampai akhir gitu. Coba lagi ya. Dan perlu jadi catatan, ground reaction force itu tadi kita bahas lateral. Lateralnya geraknya nggak kanan kiri doang, tapi dari tumit kanan ke jari kaki kiri. Jadi agak diagonal dari sini ke sana. Oh iya, berasa sih. Bukan gini atau bukan gini. Oh, makanya ini nggak sih kok, maksudnya lu pernah lihat nggak sih orang yang pakai swingboard? Ya. Swingboardnya ke kanan dulu, terus jedet ke kiri gitu. Ya. Oh ini gitu. Berarti feelingnya begitu dong, dari kanan, tumit kanan, kiri ke jari jempol kiri. Betul. Coba ya. Ya. Untuk membantu ngerasainnya, kan sekarang lagi high pedal nih. Ya. Gue minta sama temen gue bola pedal yang nggak kepake gue belah. Tada! Jadi kita mau ngerasainnya gini, dari posisi setup gini, si bola pedal separuh itu taruh di ujung jari, backswing, kita mau injek sampai kenyal-kenyal. Kenyal. Jadi dari putar kanan, injak, mempertahankan injekan ini, lurusin kaki kirinya. Cobain dong, ragain. So, taruh di ujung jari, set up, dari sini, swing kan muter nih, Ya. injak, mempertahankan injekannya, sambil stick turun, kaki kiri lurus. Tuh. Oh, Mana nggak? paham. Gitu. Yang sering kali terjadi kalau misalnya pakai bantuan ini nih, yang sering banget terjadi pijakannya hilang dari atas. Oh, Atau udah bisa nginjek nih, pas deket bola lepas. oh.
Akhirnya pivotnya nggak di kaki kiri, malah balik either ke tengah or worse ke kaki kanan. Oh. Maka orang suka mukulnya. Wah, unik juga nih metode belajarnya Ko Bobby. Pakai bola dibelah, Tes. kenyal-kenyal. Tapi simple juga ya, maksudnya bola ginian berapa sih? Ceban 15.000 satunya. Minta aja yang udah jelek. Oh iya belah. bener, ke lapangan tenis gitu, minta yang udah jelek black sendiri. Bener-bener. Jadi injak, terus rasain, Swing. Stop. Nah, kenyal-kenyal kan? kayak oke, Iya, kayak kenyal. nggak usah dibahas lah ya. Coba ya. Nice. Berasa nggak at some point badan tuh kayak dipaksa berhenti muter, tangannya nyamber, apa sticknya nyamber bola? Bener. Itu vertikal. Vertikal itu berlaku sebagai stopper sekaligus ngasih space buat tangan masuk. Kalau si vertikal itu nggak ada, bleot. Akhirnya nggak ada rasa atau nggak ada waktu untuk ngerilis, nggak ada space untuk ngerilis. Ya udah nyembang nyeret aja. Itulah jadinya. Berarti kalau begitu ini juga salah satu yang ngisep power ya. Sorry, bukan ngisep power, ngisep distance. Karena kan berarti kan kalau lu cuma nyeret doang tangan kagak ada, itu aja udah kurang power tuh. Itu kan efisiensi powernya kurang tuh. Betul. Wow. Berarti semua yang kita pelajari dari episode 1 semuanya pengaruh sama distance. Betul. Soalnya kalau ngomong distance, mukul jauh itu teknik. Seberapa jauhnya itu kan tergantung fisik masing-masing. Cuman setiap orang harusnya punya kapasitas untuk mukul jauh. Makanya kebayang orang badan seperti ini akan mukul harusnya jaraknya berapa. Kalau lihat gua, harusnya gua jarak mukulnya berapa? 7 besi harusnya sekitar pego. Pego? Harus. 7 besi gua sekarang 110. Sampai nggak bisa kayak gitu, bisa jadi rilisnya nggak enak. Kalau rilisnya nggak enak kan biasanya gripnya nggak enak. Iya. Atau grip pressure-nya kekencangan. Iya. Atau ya kaki itu. Ini. Aduh, banyak banget ya. Berarti boleh dong gua ngomong target gua adalah 7 besi 150. Boleh. Dengan catatan 150 itu kan gue bilang out of technique ya. Ya. Berarti bukan karena ngotot. Emang bisa aja. Jadi gini, ibaratnya gini, 150 itu yang harus gua capai dengan swing senyaman mungkin. Iya. Kalau gua ngotot, harusnya bisa 170, Iya. 180 gitu. Belum tentu. Bisa jadi dengan ngotot itu swing speed naik, iya. Spin rate naik juga, boleh makin ke atas doang. Oh. Launch angle-nya malah Iya. tinggi banget ya. Gitu. Oke. Oke dah kalau 150 muluk, let's say start dari 140 deh. So we have about 30 more to go. Tes pakai itu. Kita pengen lihat berapa sih. Padahal bilang biasanya 110. Biasanya 110. Kita ngomong santai ya. Ya. Coba ya. Nih, gue praktikin semua yang gue pelajarin dari episode 1. Oke. Grip, side, on, posture, agak jongkok, Oke. downswing, segini aja. Ya. Terakhir, das. Ya. Das. Oke. Itu betul. Anjir. 6 more to go. 6 more to go ke target yang semula kita taruh. Tapi udah nambah berapa? Golf is easy, man. Supposed to be. Kalau kita nggak ribet dengan ekspektasi, ya sebenarnya gitu-gitu aja. Karena nyampe lapangan kita ketemu slope segala macam, difficulty-nya naik. Ya, benar sih, benar. Di driving range Ini kan harus driving seperti range. Nah, kalau di lapangan kan tentu aja ada kondisi rumput, kondisi angin, terus kondisi bola saat itu, slope-nya gimana, lie angle-nya gimana.
Ya gimana cara mau main bagus kalau misalnya kita ngomong swing aja masih nanya boleh kenapa kagak. Iya. Nyampe lapangan tambah lagi ketemu slope modar. Wah, tapi tadi solid banget sih kok. Tes lagi. Ini si kenyal ini boleh juga nih. Yo, bola kayak gitu gurih-gurih nyoy. Slicers and hookers. Lo ambil bola tenis, lo belah, jadiin pijakan. It works. If it's stupid but it works, it ain't stupid. Pakai jongkok, grip side on, backswing segini aja, and let it rip. Wah, ya kurang sih, tapi oke lah. Nah, kurang ball speed. Tambah 10 meter, 13 meter. Nah, cuma kan tadi ada faktor di mana ngelihat jaraknya udah sempet nambah, grip pressure mulai kenceng kan. Ih, Ko Bobby nyadar aja dah. Bekas lihat gue begini ya. Nah, coba ya tetap jaga relax. Relax, zen. Sah. Syah. 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 Kali ini syah-syah yang serius, biasanya bercanda. Ini kan, no, ball speednya naik lagi. Semakin bisa ngerasain grip pressure-nya relax, semakin rilisnya bagus. Dan itu semua berkesinambungan. Ground reaction force, terutama yang vertical tadi, keluar. Kalau grip pressure-nya kencang, nggak bisa relate. Oh, karena Kaki lagi ngedorong, iya. kedorong ke atas. Grip pressure-nya kencang, stick-nya ikut ke bawah ke atas. Jadi bukannya dia enak begini, Nah. malah gitu. Iya. I have stupid question. One What? stupid question. What? Boleh sekuat tenaga nggak? Ball. Feel free. Tapi sekuat-kuatnya tenaga itu bola harus tetap keinjak sampai impact ya. Ya. Let's try. The problem is that langsung Oh. Ya Wah. jauh sih, tapi topping kita nggak bahas lah. gitu ya. Jadi kalau misalnya kita abis itu terus apa adrenalinnya kepacu gitu, terus mau kenceng, ini ya Iya. naik begini, Iya. berasa lo tadi Betul. lepas. Ini kan. Tapi nggak bisa kenceng-kenceng. Ya, gue cukup Not puas yet. sih dengan hasil segini. Tapi gue cukup puas sih. Karena yang tadi itu cuma eksperimen aja apa yang terjadi kalau misalnya kita coba geber sekencang tenaga gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Kapan kita bisa boleh nambahin tenaga? You'll know when you know. Jadi maksudnya gini. Mungkin nggak pakai 5 pakai ini 7 ya? Ya, 7. 7 bolanya jatuh di 50. Ya, nggak mungkin. Entah di chip, entah full swing. Jatuh di 50 meter bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa 7. Itu aja doang. Oh iya, maksudnya enggak, maksud gua apakah maksudnya akurat di 50 gitu? Ah, bukan ngomong Oh. jaraknya aja. Oh, bisa lah. Bisa. Bisa. Kecepek. Bisa. Ya. 110, Bisa. 120. Kalau sekarang mungkin bisa. Nah, 130. Ya mungkin masih bisa. Bisa. 140. Nah, Nah, di saat lo percaya lo bisa, bisa. masuk. Oke. Gue percaya bisa 140. Karena kalau mukul percaya nggak percaya, pegangannya jadi kenceng banget. Karena maksa. Gue percaya pukulan gue berikutnya ini 140. Topping. Topping. Nah, kalau ngomong topping kayak tadi, si bolanya keinjek nggak? Oh, terlalu kencang. Enggak terlalu malah. Oh, lepas. Kok susah ya? Tadi kayak gue bilang golf is easy.
Golf is easy, man. Berapa? Oke, close enough, almost. Tapi itu karena gua rasa karena faktor angin sih. Hubung kita lagi hujan di sini, Ya. kayak faktor angin. Ya. Harusnya bisa tuh tadi. Tuh ball speed naik tuh. Ya, berarti sebenarnya bisa kan? Iya. Gitu. Dan semakin terbiasa ngelakuin gerakan itu, semakin tidak berasa 7 besi 140 itu something special. Semakin sering terjadi. Slowly but surely. Yes. Karena kalau misalnya kita udah nganggep, wah gila, istimewa banget kalau gue bisa sampai 140. Itu gimana ya ngomongnya ya? Karena berasa istimewa, jadi kayak something yang wow banget kalau gue bisa lakuin. Itu malah jadi nambahin pressure atau hal-hal nggak penting yang menghambat sequence. Oh, itu ini lebih ke arah confidence ya. Iya. Karena kalau misalnya kayak ibaratnya gini deh, kalau kita nggak percaya kita bisa mukul 140, begitu dapat 140, mukul 140, kita akan wah gitu kan. Berikutnya gue pasti akan maksa supaya bisa 140 lagi. Sedangkan kalau kita dari awal, gue confidence bisa mukul 140, ya udah santai aja, das 140. Oh, Ini rasanya gue kasih 20 bola, kita mukul latihan gerakan gini aja deh, nggak usah ngomong nambahin jarak. Dari 20 bola itu satu pasti ada nyentuh 140. ya. Dan jamin dari 140 itu pas dapet itu jarak, rasanya kayak orang lupa, gua nggak ngotot, gua nggak apa, toto sampai aja. We only need that one. Wow. Jujur kalau kayaknya ini lesson yang menurut gue lumayan ini sih, lumayan detail sih, karena ini kayak banyak teorinya gitu kan. Iya. Kayak siapa yang sangka ternyata golf itu ada teori. Wah, ada, tapi sebisa mungkin jangan too complicated. Maka belajar step by step. Oke. Gue masih agak speechless. Tolong Ko Bobby silakan disampaikan ya, next content kita akan belajar apa? Next content. Tadi ground reaction force sudah ada. Shot shape asik kali ya. Boleh juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye bye.